Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Wahyu Ariskinanda. Dalam 7 menit ke depan kita akan membahas kajian mengenai iman, Islam, dan ihsan. Dalam riwayat hadis Kitab Sahih Muslim nomor 8 ada kisah yang dapat kita pelajari mengenai iman, Islam, dan ihsan itu sendiri. Sebelumnya, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa materi yang saya bawakan bersumber dari artikel muhammadiyah.org.id pada kolom akidah yang berjudul Anjuran Berbuat Ihsan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dalam riwayat hadis Kitab Sahih Muslim nomor 8, Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika kami, yaitu Umar dan para sahabat Nabi lainnya, sedang duduk di samping Rasulullah SAW, suatu hari tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Nabi. Seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Bersabdalah Rasulullah SAW, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian orang itu berkata, "Anda benar ya Muhammad, kami semua heran." Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun buruk." Kemudian orang itu berkata lagi, "Anda benar ya Muhammad." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Itu berkata lagi, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya?" Nabi Muhammad menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu berlalu." Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya kepadaku itu tadi?" Umar menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama Islam kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Nah, begitulah kira-kira isi hadis yang ulama biasa menyebutnya dengan hadis Jibril, yang dimana menunjukkan bagaimana malaikat Jibril bermaksud untuk mengajarkan iman, Islam, dan ihsan melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, setiap kali terdengar kata ihsan, yang terpikir dalam benak kita adalah bagian tingkatan dalam akidah keimanan kita kepada Allah dalam melaksanakan nilai-nilai Islam. Lalu apa pengertiannya? Ihsan berasal dari kata hasan yang artinya adalah berbuat baik. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, Nabi menjawab, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila kamu tidak bisa seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihatmu. Ihsan yaitu seorang manusia menyembah Rabb-nya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan, seolah-olah dia melihatnya, sehingga dia pun sangat ingin sampai kepadanya. Dan ini adalah derajat ihsan yang paling sempurna. Tapi bila dia tidak bisa mencapai kondisi semacam ini, maka hendaknya dia berada di derajat kedua, yaitu menyembah kepada Allah dengan ibadah yang dipenuhi rasa takut dan cemas dari tertimpa siksaannya. Oleh karena itu, tingkatan ihsan ini mencakup perkara lahir dan batin. Sudah seharusnya kita selaku muslim berusaha untuk mendapatkan dan mengamalkan
nilai-nilai ihsan dalam niat, ucapan, dan perilaku anggota badan kita. Ihsan yang ditujukan kepada Allah ini dapat terrealisir dari setiap lini interaksi kita kepada sesama makhluk Allah, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sudah semestinya kita berlomba-lomba menjadi muslim yang muhsin. Dengan itu, kita menjadi mulia di sisi Allah. Seorang muslim yang tidak ingin mendapatkan ihsan pada dirinya, maka ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Nabi Muhammad SAW juga menekankan kepada umat Islam dan para sahabatnya untuk berusaha mengamalkan ibadah dengan spirit ihsan ini. Ia bukan sebatas akhlak mulia saja, tapi ihsan adalah bagian kesempurnaan keislaman kita yang berkaitan erat dengan akidah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat mengamalkan yang namanya iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang telah kita peroleh dalam kajian ini dapat berguna dalam kehidupan kita di kemudian hari. Apabila dari saya ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, saya memohon kritik dan maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.